Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Haifa dengan NIM 2202101168. Saya berasal dari kelas 5E Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, dengan dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah yaitu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Tahu nggak sih, sistem otonomi daerah di Indonesia itu sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Berikut sejarah otonomi daerah di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, era kolonial. Era kolonial Belanda mengeluarkan Desentraliwet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Kemudian, pada tahun 1992, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Nah, di situ muncullah istilah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian dilanjutkan pada era Jepang. Dalam kepemimpinan Jepang tidak mengenal istilah provinsi atau sistem dewan. Di sini, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan daerah pada masa itu. Selanjutnya, era Orde Lama. Nah, di era Orde Lama, sistem pemerintahan masih sentralistik. Kemudian, pemerintah pusat memiliki kontrol penuh terhadap pemerintah daerah. Dan kebijakan pemerintah pada saat itu hanya berpusat di Jakarta. Pada masa Orde Baru, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai cara dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dan periode reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang merupakan tonggak awal reformasi otonomi daerah dengan disahkannya dua undang-undang penting, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tahun 1996, pemerintah melalui Kapres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Awalnya, krisis ekonomi di Indonesia itu membuat rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, puncaknya ketika 15.000 mahasiswa menguasai gedung DPR dan MPR. Hal itu membuat politik Indonesia saat itu tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya di Istana Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengatur B.J. Habibie agar sumpah di Mahkamah Agung untuk menggantikannya sebagai Presiden Indonesia. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.